Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Baik, kembali Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap menggunakan masker apabila keluar ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Hari ini kita belajar SBK dengan pokok pembahasan menyusun naskah pantomim. Ini tepatnya di bab ke-8 ya. Menyusun naskah pantomim. Oke. Nah, ini ada gambar pantomer yang sedang memerankan sebuah pantomim. Lanjut, pantomim. Pantomim ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Jadi pantomim ini berasal dari bahasa Yunani ya, di mana artinya yaitu isyarat. Kita masuk ke pengertian umumnya ya. Pantomim adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Jadi diingat bahwa pantomim itu adalah pertunjukan teater, dia sejenis teater. Nah, teater itu sejenis drama ya, pertunjukan teater. Namun dia tidak menampilkan namun dia hanya menampilkan gambaran suatu objek ya atau benda tanpa kata-kata. Jadi di dalam pantomim itu tidak ada dialog, tidak ada suara. Kita tidak mendengar suara dari pemainnya ya. Melainkan hanya menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Jadi pantomim itu dia mengandalkan gerak tubuh dan mimik wajah. Jadi tidak ada suara ya, dia tidak berbicara. Pantomer, oke. Pantomim tadi itu, pengertian pantomim ini pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Nah, orang yang memerankan pantomim ini disebut pantomer. Jadi pantomer itu adalah orang yang memerankan pantomim. Nah, ini disebut pantomer, orang yang memerankan pantomim. Nah, lanjut. Ciri-ciri dan keunikan pantomim. Kita mulai dari ciri-cirinya. Di sini yang pertama, ciri-ciri pantomim itu ada 4 ya. Yang pertama, tidak menggunakan suara tetapi menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Jadi dia itu tidak menggunakan suara, tidak ada dialog di dalam pantomim. Maksudnya dialog di sini percakapan ya, cuman kalau gerakan tubuh ada interaksi, bisa dimainkan oleh lebih dari satu orang. Pantomim itu bisa dimainkan oleh lebih dari satu orang, misalnya berdua boleh, tapi dia tidak mengeluarkan suara, melainkan hanya menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Selain itu juga menggunakan mimik atau raut wajah ya. Yang kedua, biasanya wajahnya diwarnai atau dirias sedemikian rupa. Iya betul, biasanya wajah pantomer itu sebelum tampil di pentas untuk memerankan pantomim, wajahnya itu diwarnai atau dirias sedemikian rupa. Namun riasannya di sini yang sering digunakan itu riasan putih ya. Jadi jangan heran jika seorang pantomer yang memerankan sebuah pantomim itu memiliki riasan wajah yang putih. Itu memang ciri khasnya. Yang ketiga, sebentar kita jabarkan ya. Biasanya kostum berwarna hitam dan putih. Ini ciri khasnya ya, hitam dan putih. Kadang malah ada yang memakai garis hitam putih. Garis-garis ya, baju yang bergaris-garis. Yang keempat, menyampaikan peran melalui lagu dan tarian. Jadi peran yang disampaikan itu melalui lagu dan tarian. Oke, kita baca. Seniman pantomim terkenal dengan riasan putih dan celak hitam mata, serta tampilan wajah lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Baju kaos bergaris, nah ini tadi yang saya katakan, baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, dan topi hitam juga termasuk kelengkapan kostum seniman pantomim. Riasan putih pada wajah dalam pantomim ini berasal dari tradisi badut. Jadi dia itu berasal dari tradisi badut ya. Riasan ini digunakan dalam pertunjukan pantomim. Namun sekarang sudah berkembang lebih kompleks ya. Bahkan sudah ada yang menggunakan topeng juga. Oke. Sumber cerita pantomim ya. Sumber cerita untuk pantomim biasa diambil dari peristiwa-peristiwa yang
biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berikut ya, ini contohnya ada 4 sumber cerita pantomim. Yang pertama itu aktivitas manusia dari mulai bangun pagi. Bisa ya, dari mulai bangun pagi, mandi, sarapan, kegiatan di dapur, di sekolah, di jalan raya, sampai kegiatan makan malam, tidur, dan menjelang pagi. Jadi ini bisa dijadikan sebagai sumber cerita pantomim. Ini kegiatan ini, semua kegiatan bisa dijadikan sebagai sumber cerita pantomim atau cerita yang akan diangkat dalam sebuah pantomim. Yang kedua, aktivitas berpetualang ke hutan, pantai, gunung, atau lautan dengan seolah-olah membawa peralatan. Jadi ini juga bisa aktivitas berpetualang ya. Ini bisa digunakan sebagai sumber cerita pantomim. Yang ketiga, aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam seperti hujan, badai, panas, dan menggigil. Nah, ini juga yang ketiga juga ini bisa dijadikan sebagai sumber cerita pantomim. Yang keempat, aktivitas manusia berurusan dengan perabotan dan peralatan mesin, misalnya mengendarai kendaraan bermotor, mesin pemotong rumput, mesin jahit, dan gunting. Nah, di sini yang paling sering digunakan itu sih bisa juga ya mengendarai sepeda. Nah, paling banyak itu sepeda. Kita lanjut. Yang terpenting dalam pengembangan cerita pantomim adalah mengembangkan ilusi dan imajinasi. Jadi, yang terpenting itu dalam pengembangan pantomim itu adalah ilusi dan imajinasi. Ilusi artinya meyakini apa yang kita lakukan itu seperti sebenarnya dan benda yang kita pegang atau mainkan seolah-olah ada. Jadi, kita itu mengembangkan ilusi dan imajinasi seolah-olah yang kita lakukan itu betul-betul ada, betul-betul nyata. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar 81, latihan ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang memegang sesuatu, baik itu benda keras, lunak, halus, besar, atau kecil. Nah, di gambar pertama ini kalian bisa lihat ini si pemuda ini seolah-olah, si pantomer ini seolah-olah sedang memegang sebuah benda yang agak ringan ya. Sementara di sini si pantomer yang kedua ini kelihatan bahwa dia ini sedang memegang sebuah benda yang sedikit berat ya, kelihatan dengan bentuk badannya yang sedikit membungkuk menahan beban dari bobot dari si benda itu. Kita lanjut. Gambar 82, latihan ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang menggenggam sesuatu, baik itu benda keras, lunak, halus, atau kecil. Nah, ini bisa kalian lihat 8.4, latihan ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang mendorong roda, gerobak, atau benda lainnya. Bisa kalian lihat ekspresi mereka ini menunjukkan bahwa mereka sedang mendorong sesuatu. Padahal fisiknya ini barang tidak ada. Cuman dibuat seolah-olah mereka sedang mendorong sesuatu yang berat ataupun sesuatu yang agak ringan misalnya. Tapi ini kelihatan bahwa dia mendorong sesuatu yang berat. Kelihatan dari ekspresi tubuhnya ya, gerak tubuhnya. Terus 8.5, latihan ekspresi wajah dan gerakan menirukan seseorang yang sedang menggunakan payung. Nah, bisa kalian lihat ini seolah-olah mereka sedang menggunakan sebuah payung. Kita lanjut. Nah, karena hari ini kita belajar tentang naskah pantomim ya. Nah, di sini cara menyusun naskah pantomim. Yang pertama itu menentukan tema, yang kedua itu pengenalan, yang ketiga itu alur cerita dan pemeraganya, dan yang keempat itu terdapat amanat yang hendak disampaikan. Jadi dalam sebuah pantomim itu ada amanat yang hendak disampaikan. Nah, ini di sini ada contoh naskah pantomim. Contoh naskah pantomim ya yang ditulis oleh Septian Dwi Cahyo. Jadi Septian Dwi Cahyo itu adalah seorang tokoh pantomim, dia seorang pantomer ya. Mari kita baca sinopsis dari naskah pantomimnya. Seorang seniman basket sedang bersiap-siap menuju lapangan basket dengan memainkan bola basket imajiner. Ini dalam imajinasi ya. Bola basket di tangannya seperti pemain basket profesional. Imajinasikan bola dipantulkan ke tanah berulang-ulang sampai diputar di ujung jari telunjuknya dan bola berputar. Kemudian bola diputar terus hingga bola tetap bertahan di jari telunjuk lalu tersenyum kepada penonton sedikit sombong. Ada seorang yang mengajak salaman. Tiba-tiba ada seseorang yang mengajak salaman, ini dalam bentuk imajiner. Si olahragawan memindahkan bola dari telunjuk tangan kanan ke tangan kiri,
lalu bersalaman dengan orang tadi, bahkan ngobrol. Tetap saja bola berputar di telunjuknya. Jadi ini adalah contoh naskah pantomim. Ini dapat kalian baca juga di bukunya ya supaya lebih jelasnya. Dapat kalian baca di bukunya, tepatnya di buku paket ya, halaman 116. Ini bisa kalian baca di buku paket halaman 116. Oke, jadi tata caranya itu yang pertama kita tentukan tema. Tema apa yang akan kita angkat ya. Ini kan temanya olahraga. Temanya itu olahraga, judulnya itu bola basket. Pengenalan cerita, pengenalannya ini seorang pemain basket sedang bersiap-siap menuju lapangan basket. Nah, ini sudah termasuk pengenalan. Alur cerita dan pemeraganya. Pemeraganya itu kegiatan yang sedang dia kerjakan. Misalnya ini bola diputar terus hingga bola tetap bertahan di jari telunjuk lalu tersenyum kepada penonton sedikit sombong. Yang terakhir itu ada amanat yang hendak disampaikan. Oke, kita Ibu perlihatkan dulu sebentar. Ibu perlihatkan sebuah video dari dari video pantomim. Sebentar. Ini ada sebuah pantomim ya yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo. Ya, Septian Dwi Cahyo itu adalah seorang tokoh pantomim ya, seorang pantomer. Dia seorang pantomer. Ini Ibu tayangkan ya sedikit saja, hanya sedikit saja ya yang Ibu perlihatkan. Video Septian Dwi Cahyo itu dalam membawakan sebuah pantomim ya. Oke. Ini dia pantomimnya, silahkan dilihat. Saksikan ya. Nah, jadi tadi dari ciri-cirinya bahwa pantomim itu hanya mengandalkan gerakan tubuh dan mimik wajah ya, bisa kalian lihat. Ini dimana Septian Dwi Cahyo ini melakukan sebuah gerakan tubuh. Nah, ini judulnya Terbebas. Gambarannya itu dia sedang berada di sebuah ruangan, dia terjebak di situ dan tidak bisa keluar. Bisa kalian lihat. Nah, itu ada mimik wajah ya. Ini yang dikatakan sebuah pantomim. Nah, dia berusaha untuk keluar namun tempat itu terus menghimpit dia. Nah, dia semakin dihimpit. Ini adalah sebuah pantomim. Ini judulnya Terbebas ya, jadi endingnya nanti dia akan terbebas. Nah, ini seolah-olah dia sudah terjepit sekali. Nah, bisa kalian lihat. Jadi tidak ada dialog ya. Dia tidak bersuara sama sekali. Nah, dia berusaha untuk terbebas. Nah, dan dia akhirnya terbebas. Tidak ada dialog ya di dalamnya. Nah, itu tadi contoh pantomim yang dibawakan oleh Septian Dwi Cahyo ya. Silahkan dipelajari bukunya. Untuk pertemuan ini Ibu belum memberikan tugas ya. Silahkan dibaca lagi materi bab 8. Bisa juga sih dimulai dari bab 7 dulu, kita fokus di teknik ya, teknik dasar pantomim, dan bab 8 itu kan berhubungan ya pantomim, yang dimana sekarang kan materi pokok kita di semester 2 ini menyusun naskah pantomim. Sebenarnya sih biar Ibu nggak tampilkan ini, kalian sudah pernah lihat kan naskah pertunjukan pantomim, cuman Ibu kembali mengingatkan kembali bahwa seperti inilah pertunjukan pantomim. Namun karena materi kita sekarang itu menyusun naskah pantomim, jadi kita tidak akan memperagakannya, tidak akan ada praktik membuat sebuah pantomim gitu. Nah, tidak ada, cuman kita fokus pada penyusunan naskah. Namun untuk minggu ini Ibu belum kasih tugas ya. Silakan saja dibaca bukunya mulai dari halaman 111 ya, di bab 8 menyusun naskah pantomim. Silakan dibaca kembali, dipahami, diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar.
atau bisa juga di WA Ibu ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap rajin belajar, jangan bermalas-malasan, tetap membantu orang tua, jangan lupa untuk beribadah ya utamanya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.